Langsung saja video kali ini menerangkan bagaimana caranya menyambung dua kata kerja dalam bahasa Jepang. Menyambung dua kata kerja itu misalnya makan dan minum, seperti itu. Kalau menyambung dua kata benda itu seperti ikan dan kucing. Nah, seperti itu. Kucing kata benda, ikan kata benda. Ikan dan kucing itu berarti dua kata benda yang digabung, yang disambung. Kalau makan, makan adalah kata kerja dan minum adalah kata kerja. Maka menyambung dua kata kerja itu seperti mengatakan makan dan minum, seperti itu. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyambung dua kata kerja dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, menyambung dua kata kerja tidak sesederhana menyambung dua kata benda. Sebagai contoh, menyambung dua kata benda. Anata to watashi. Anata, Anda, to, dan, watashi, saya. Anata to watashi, Anda dan saya. Sangat mudah. Hanya dengan partikel to yang berarti dan, mereka bisa disambung. Contoh berikutnya. Tori to sakana. Tori, burung. To, dan, sakana, ikan. Tori to sakana, burung dan ikan. Sangat mudah. Lalu kemudian untuk menyambung dua kata sifat, kita juga telah mempelajarinya di video sebelumnya. Misalnya, oki, besar. Hayai, cepat. Oki kute hayai, besar dan cepat. Di sini, dannya tidak menggunakan to, melainkan menggunakan perubahan pada kata sifat yang di depan. Jadi kata sifat yang di depan itu diubah sehingga bermakna besar dan. Nah, kemudian baru diikuti oleh kata sifat yang kedua, yaitu cepat. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan cara menyambung kata kerja atau predikat. Kata kerja yang berada di depan diubah terlebih dahulu, dan perubahannya adalah mengikuti pola perubahan kata kerja bentuk T. Misalnya sebagai contoh, makan, taberu. Minum, nomu. Makan dan minum, tabete nomu. Taberu pertama-tama diubah dulu menjadi kata kerja bentuk T, sehingga berbunyi tabete. Baru kemudian diikuti oleh kata kerja berikutnya, yaitu nomu yang berarti minum. Sehingga secara keseluruhan artinya menjadi makan dan minum. Tabete nomu. Seperti itu. Berikut adalah contohnya dalam kalimat. Kalimat ini memiliki dua kata kerja, memiliki dua predikat. Yang pertama adalah okiru, yang berarti bangun. Lalu yang kedua adalah nomu, yang berarti minum. Kalimat ini ingin menerangkan bahwasanya subjek bangun dan minum. Bentuk sederhananya menjadi okiru itu pertama diubah menjadi bentuk T, sehingga menjadi okite, kemudian diikuti oleh nomu. Kita bisa mengatakan okite nomu, yang berarti bangun dan minum. Seperti itu. Lalu ini diberi keterangan tuh. Bangunnya kapan? Goji. Goji itu pukul 5, sehingga menjadi goji ni okite, bangun pukul 5. Kemudian minumnya minum apa? Minum air. Mizu menjadi mizuo nomu, minum air. Sehingga ketika digabung menjadi goji ni okite mizuo nomu, bangun pukul 5 dan minum air. Seperti itu. Berikut adalah contoh lainnya. Di sini, kalimat ini punya dua predikat. Yang pertama adalah taberu, yaitu makan. Yang kedua adalah yomu, membaca. Untuk menyatukan keduanya, kata kerja yang di depan yaitu taberu diubah menjadi bentuk T terlebih dahulu. Taberu menjadi tabete. Kemudian kata kerja yang kedua tetap yomu. Seperti itu. Sehingga bentuknya menjadi tabete yomu. Makan dan membaca. Nah, sekarang kita berikan objek yang dimakan dan objek yang dibaca. Yang dimakan adalah asagohang. Asagohang itu artinya sarapan atau makan pagi. Jadi dia makan pagi, sarapan. Asagohang wa tabete. Lalu yang dibaca apa? Yang dibaca adalah shimbun, koran. Shimbun wo yomu, membaca koran. Sehingga kalimat yang secara sederhana berbunyi tabete yomu, yang bermakna makan dan membaca, menjadi asagohang wa tabete shimbun wo yomu.
Asagohan wa tabete artinya sarapan alias makan pagi, makan sarapan. Shimbun wo yomu adalah membaca koran. Asagohan wa tabete shimbun wo yomu, sarapan dan membaca koran. Seperti itu. Contoh kalimat berikutnya. Predikat pertama adalah ite. Ite merupakan bentuk T dari iku. Lalu kemudian predikat kedua adalah mimashita. Mimashita adalah melihat, menyaksikan atau menonton. Nah, iku ini berubah menjadi bentuk T, yaitu ite karena dia di depan. Kemudian predikat yang belakang tetap, tapi dia tidak berbentuk miru ya, tidak juga mimas ya. Karena dia bentuk lampau dan sopan, maka dia menggunakan bentuk mimashita. Miru melihat, ini bentuk dasarnya adalah miru. Kemudian bentuk sopannya adalah mimas. Nah, bentuk sopan yang lampau adalah mimashita. Seperti itu. Miru, mimasu, mimashita. Nah, seperti itu. Sekarang, apa yang dijadikan target dari predikat pertama? Predikat pertama kan pergi nih. Pergi kemana? Natsu Matsuri ya. Natsu itu musim panas. Matsuri itu festival. Natsu Matsuri itu festival musim panas. Nah, artinya subjek pergi ke festival musim panas. Lalu kemudian predikat yang kedua adalah menyaksikan. Nah, menyaksikan apa? Hanabi. Nah, hana itu kembang atau bunga ya. Hi itu api. Nah, hanabi adalah kembang api seperti itu. Nah, Natsu Matsuri ni ite hanabi yo mimashita. Dia pergi ke festival kembang api dan menyaksikan kembang api. Maksudnya pergi ke festival musim panas dan menyaksikan kembang api. Seperti itu. Contoh berikutnya. Omiyage o takusan katte, nimotsu ga omoku natta. Predikat pertama adalah katte. Ia merupakan bentuk T dari kau yang berarti membeli. Lalu predikat kedua adalah natta. Ia merupakan bentuk lampau dari naru yang berarti menjadi. Artinya kalimat ini menerangkan sesuatu yang lampau. Pertama, predikat yang di depan, kau berubah menjadi katte, membeli. Membeli apa? Omiyage. Adapun takusang, ini artinya banyak. Takusang kata berarti membeli banyak. Membeli banyak apa? Omiyage, oleh-oleh atau souvenir. Kemudian predikat kedua adalah natta dari kata naru yang berarti menjadi. Menjadi apa? Omoku. Omoku itu artinya berat. Omoku natta artinya menjadi berat. Apa yang menjadi berat? Nimotsu. Nimotsu adalah bagasi. Dengan kata lain, yang mengatakan ini membeli banyak oleh-oleh. Dan oleh sebab itu bagasinya menjadi berat. Seperti itu. Lebih lanjut, kita juga dapat menggunakan bentuk T untuk menghubungkan kata kerja secara longgar dengan bagian kalimat lainnya. Ini dapat menunjukkan bagaimana kata kerja dalam bentuk T menggambarkan cara. Dengan kata lain, bagaimana caranya suatu tindakan dilakukan. Contohnya adalah sebagai berikut. Kuruma ni notte Osaka ni ikimasu. Predikat pertama adalah notte. Notte merupakan bentuk T dari noru. Noru itu sendiri artinya mengendarai. Karena ini konteksnya mobil, kalau dalam bahasa Indonesia lebih cocoknya mengemudi kali ya. Dengan mengemudikan, dengan menaiki. Kemudian, predikat yang kedua adalah ikimas, yang berarti pergi. Ini merupakan bentuk mas dari iku. Kalimat ini terlihat memiliki dua predikat, dua kata kerja. Yang pertama adalah notte, mengendarai. Mengendarai apa? Kuruma. Kuruma ni notte, dengan mengendarai mobil, dengan mengemudikan mobil. Dengan mengemudikan mobil ngapain? Ikimas, pergi. Pergi kemana? Osaka. Osaka ni ikimas, pergi ke Osaka. Meskipun sebenarnya yang di depan ini lebih cocok kita sebut sebagai keterangan cara ya, tapi kan ini juga punya predikat ya. Nah, ini notte ya kan.
dengan mengendarai, dengan naik, dengan mengemudikan mobil seperti itu, pergi ke Osaka. Nah, yang utama ini pergi ke Osaka ini, seperti itu. Ada dua kata kerja pada kalimat ini. Maka kata kerja yang disebut pertama itu menggunakan bentuk T, seperti itu. Well, teman-teman, semoga penjelasan tadi mudah dipahami ya, dan semoga video ini bermanfaat.